Ya, masih membahas terkait dengan drama Sambo, pembelaan terakhir menjelang vonis malam hari ini. Yang menarik perhatian adalah terkait dengan pro kontra dakwaan JPU terhadap Eliezer, 12 tahun penjara. Nah, yang ini menjadi pro kontra. Saya akan putarkan, ini adalah cuplikan wawancara saya beberapa hari lalu bersama dengan Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Pak Ketut Sumenda, terkait dengan tanggapannya seorang Eliezer sebagai justice kolaborator. Kita akan lihat terlebih dahulu. Di dalam undang-undang itu sendiri. Jadi undang-undang LPSK, yaitu saya bacakan undang-undang nomor 31 2014 ya, pasal 28 Yunto Yunto nih surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 2011 ya. Tidak pidana apa saja yang bisa dikategorikan atau diberikan justice kolaborator ya kan. Nah, ada tindak pidana tertentu. Tidak semua tindak pidana bisa. Salah satu contoh ya, tindak pidana korupsi, trafficking, ya, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, yang sifatnya terorganisir, sudah dijelaskan. Nah, kalau pembunuhan berencana, pelecehan seksual nggak masuk dalam kategori ini. Tapi kalau dalam kategori TPPO, tindak pidana penjualan orang sambil lintas negara, ini masuk dalam kategori tindak pidana terorganisir. Nah, ini tidak dijelaskan secara limitatif apakah pembunuhan berencana ini masuk dalam kategori yang dapat diberikan akses kolaborator. Ini nggak masuk. Sehingga dari itu salah satunya pertimbangan yuridisnya kami tidak masukkan dia sebagai justice kolaborator. Yang kedua, tadi saya bilang dengan klaster pertama ini adalah pelaku utama. Pelaku-pelaku yang secara langsung menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Ya kan? Inilah yang dua syarat tadi itulah yang tidak bisa kita berikan GC kepada yang bersangkutan. Oke, Bang Kamarudin sepertinya nggak sabar untuk memberikan tanggapan, tapi sebelum itu saya akan ke LPSK terlebih dahulu. Pak Edwin Partogi, tanggapan Anda terkait dengan memang ada beberapa perilaku pidana yang bisa mendapatkan justice kolaborator, seperti halnya tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketut Sumendana. Tanggapan Anda, Pak, terkait dengan pembunuhan berencana, dalam hal ini Eliezer tidak bisa mendapatkan justice kolaborator. Pak Edwin. Ya, Mas Jaya, saya rasa Pak Ketut kurang cermat membacanya. Kurang cermat membaca, artinya bisa begitu ya, mendapatkan justice. Baca Undang-Undang 31 2014. Oke. Pertama, saya ingin katakan bahwa kalau rujukannya SEMA 4 2011, sebenarnya sudah bisa dikatakan agak daluarsa. Gitu. Karena SEMA itu juga didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban nomor 13 tahun 2006. Jadi SEMA itu coba dibaca dengan baik-baik. SEMA itu merujuk pada pasal 10 Undang-Undang 13 tahun 2006. Ya, karena di Undang-Undang 13 tahun 2006 itu di pasal 10-nya sudah disebutkan tentang pelaku yang menjadi saksi itu tidak bisa bebas tapi bisa dipertimbangkan soal hukumannya. Tetapi kemudian, Mas Jaya, itu tentang justice kolaborator atau dalam bahasa hukumnya saksi pelaku yang bekerja sama, itu sudah diperjelas tentang syarat dan operasionalnya, tentang penanganan khusus dan ributnya di dalam Undang-Undang 31 2014 yang merevisi Undang-Undang 13 2006. Jadi yang tadi disampaikan Pak Ketut itu mungkin dia hanya merujuk pada SEMA 4 tahun 2011 ya, tentang kejahatan terorganisir yang di ujungnya tadi. Kalau dibaca pada tadi pasal 28 ayat 2, pasal 28 ayat 2 huruf A itu memang menyebutkan tentang justice kolaborator itu pada tindak pidana tertentu yang dirujuk adalah pasal 5 ayat 2. Pasal 5 ayat 2 kita lihat di dalam penjelasannya disebutkan tindak pidana tertentu apa saja. Saya sebutkan di sini ya. Pertama, pelanggaran HAM yang berat. Kedua, terorisme. Ketiga, korupsi. Keempat, pencucian uang. Kemudian narkotika, psikotropika. Kekerasan seksual. Nah, tadi kalau Pak Ketut bilang kekerasan seksual nggak masuk, atau pelecehan masuk sini. Kemudian tidak pernah perdagangan orang. Kemudian penyiksaan, penganiayaan yang berat. Nah, ini yang Pak Ketut harus baca dengan baik ya. Di pasal 52 penjelasannya itu dan tindak pidana lainnya yang menyebabkan posisi saksi korban terancam keselamatan jiwanya. Jadi kalau bacanya lebih lengkap, Pak Ketut bisa temukan bahwa pembunuhan yang terjadi pada Brigadir Joshua itu masih di tindak pidana lainnya. Gitu. Begitu penjelasannya.
Baik, saya akan minta langsung tanggapan Bang Kamarudin apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Edwin dari LPSK terkait dengan justice kolaborator. Jadi pertama saya mau menanggapi dari Komisi Judisial. Ya. Komisi Judisial itu tadi memberi tanggapan dia seperti membaca undang-undang, apa yang seharusnya menurut undang-undang. Tetapi saya mau katakan Komisi Judisial itu tidak bekerja. Terbukti Hakim Agung pun ditangkap di zaman adanya Komisi Judisial. Artinya Komisi Judisial tidak bekerja atau tidak berguna, kan begitu loh. Apa yang diungkapkan tadi idealnya harusnya. Itu ideal, itu hukum cita-cita, bukan hukum realita. Jadi waktu kita kuliah semester 1 Fakultas Hukum, dibicarakanlah itu das sein, das sollen. Apa yang seharusnya menurut cita-cita, apa yang terjadi. Realitanya yang berbeda. Dibaca dia itu tadi adalah, yang dikomentari Komisi Judisial adalah cita-cita. Tapi realita dia tidak mau. Dia tidak bicara bagaimana Hakim Agung bisa ditangkap jagaan pemerintahan Jokowi, kan gitu loh. Terkait dengan komentar daripada yang terakhir, siapa tadi itu? Dari Kapus Penkum. Kapus Kejaksaan Penkum. Agung. Kapus Penkum ini harus diganti karena dia tidak smart. Dia tidak punya hati nurani. Penegak hukum itu syarat utama adalah harus pintar dan punya hati nurani dan takut kepada Elohim. Itu yang paling utama. Karena dia hanya bicara tentang apa yang menurut dia benar, yaitu dia bicara tentang undang-undang dan peraturan Mahkamah Agung. Padahal faktanya Barada Richard Eliezer itu adalah hanya wayang. Tahu wayang kan? Ya. Wayang itu bergerak karena ada dalang. Dalang itulah otak, yaitu Ferdy Sambo. Kemudian dia bilang bukan terorganisir. Bagaimana tidak terorganisir melibatkan 97 orang polisi, mulai dari para propam, terdiri dari Paminal, Propos, para Kaden, kemudian Subdit 4 Bidum Polri, Polda Metro Jaya, Polres dan sebagainya. Apakah ini tidak terorganisir? Apakah saya harus memberikan training kepada orang-orang di Kejaksaan Agung supaya mereka mengerti apa itu terorganisir dan terencana? Maka menurut saya tidak pantas beliau menyandang gelar sebagai apa itu jabatan, apa itu Humas Jaksa Agung, merugikan Jaksa Agung kalau begini. Jadi penegak hukum itu basic utama itu nurani. Kalau penegak hukum tanpa nurani ya begini jadinya. Gitu loh. Jadi yang mau saya katakan adalah Barada Richard Eliezer itu adalah cuma pesuruh, ibarat kalau di kantor itu cleaning service tatarannya. Jabatan paling rendah di perkantoran cleaning service. Yang dalangnya itulah direktur utama. Yaitu pejabat tertinggi di Kadipropam namanya Ferdy Sambo, bintang 2. Sedangkan kalau kita pikir-pikir bintang 1 dan para kombes-kombes ada, tidak ada yang berani melawan kok. Semua manut, semua patuh. Apalagi cuman Barada Richard Eliezer yang notabene dia pasukan tempur, disuruh bertempur, ya harus bertempur. Salah atau tidak itu tanggung jawab pimpinan. Karena apa namanya, kombatan itu memang harus bertempur. Kalau dia tidak mau turut perintah itu justru kesalahan. Mirip di tentara kan begitu. Karena Brimob itu mirip tentaranya polisi kan begitu. Kalau RR ini dia latar belakangnya itu kan polisi lalu lintas, benar nggak? Nah, dan dia di pengalaman di kepolisian sudah lebih matang, pangkatnya pun sudah bribka, udah kepala dia, brigadirnya kepala kan gitu loh. Jadi karena dia sudah lebih matang, memang ada kesalahan RR, dia tidak memberitahu rencana pembunuhan itu kepada siapa namanya Barada Richard Eliezer gitu loh. Jadi nota pembelaan mereka itu sebenarnya sia-sia saja. Yang benar itu harusnya bilang begini, kami menyesal. Kami minta maaf. Itu yang diharapkan keluarga Yosua kami bertobat dan berjanji tidak melakukan lagi. Maka saya pertemukanlah kepada keluarga Joshua, ampuni dia. Itu yang saya tawarkan. Tetapi kalau terus berbelit-belit, Tuhan pun saya yakin tidak sudi mendengar apa namanya itu, pleidonya itu. Saya akan langsung ke Pak Fikar. Pak Fikar, ini menanggapi apa yang tadi sudah diungkapkan dalam pleidonya Ferdy Sambo mengungkapkan kan bahwasanya memang direncanakan ini setelah menembak, tapi ternyata memang perencanaannya sudah direncanakan sebelumnya, Pak Fikar. Iya. Maksudnya saya kalau bisa lihat 340. Bentar, Bang Saur, kita akan dengarkan dulu Pak Fikar, baru nanti akan Bang Miko ya, bentar. Bang Miko nanti kita menanggapi sedikit dari Bang Komarudin ini. Oke. Kan disebut soal KAI. Tahan dulu ya Pak Fikar. Maaf Pak Fikar. Nah, ini saya paham lah Bang Komarudin kan modenya memang mode kritis ya, dan kontra terhadap beberapa hal dan kita hormati itu. Tapi tidak fair juga dan tidak ada sangat berlebihan untuk mengatakan bahwa KAI tidak bekerja dengan mengambil contoh kasus OTT Hakim Agung Bang Komar, karena bisa dipayangkan juga dari perspektif yang lain, bisa dilihat kan kenapa baru kali ini ada Hakim Agung yang bisa tertangkap tangan oleh KPK misalnya.
Nah, ini buah dari pengawasan, ini buah dari pekerjaan gitu. Jadi sebenarnya tidak fair juga untuk melihat itu ya. Jadi saya mau mengatakan bahwa ya apa yang tadi yang Bang Komarudin sebutkan bahwa kalau Komisi tidak berguna, tidak bekerja, justru dalam kasus OTT itu ini bukti pengawasan itu berjalan dan bekerja gitu. Nah, begitu juga dalam kasus ini kita juga melihat ya ada beberapa mode pengawasan yang kita lakukan, terutama dengan melihat kemandirian hakim gitu. Dari awal kita kemudian menaikkan kasus ini begitu ya, dan menghimbau soal kemandirian hakim itu. Nah, ini bagian dari pekerjaan kita juga gitu. Jadi begitu Bang Komar, saya kira clear ya. Terima kasih. Oke, mungkin sebelum ke Pak Fikar ditanggapi dulu, singkat saja Bang Kamarudin terkait apa yang sudah diungkapkan Bang Miko. Seperti itu banyak pelanggaran-pelanggaran baik di bulan negeri, banding dan kasasi, dan selalu kita beritahukan kepada KY tak ada hasilnya. Bahkan saya menemukan kemirisan-kemirisan itu bukan hanya di tingkat kepolisian, kejaksaan juga, bahkan di kehakiman begitu loh. Jadi bagaimana mereka mengatur suatu putusan. Bahkan saya menemukan baru-baru ini ada putusan yang tidak keluar dari Mahkamah Agung tapi putusan Mahkamah Agung. Itu menyangkut negara merampok negara di dalam bank sentral. Saya baru ini saya ributkan di bulan depan. Bagaimana ribuan triliun uang kita dirampok dengan menggandakan bank di dalam bank. Ini kasus bank sentral? Dan melibatkan hakim. Jadi sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun baru keluar putusan itu dari suatu pengadilan negeri. Tetapi Mahkamah Agung ketika disurati tidak tahu tentang putusan ini. Masa Kamarudin bisa mengawasi mereka, KY yang tugas pokok dan fungsinya adalah mengawasi ini, kok tidak tahu mereka gitu loh. Kok Kamarudin tahu? Inilah kemirisan negara ini, mengapa Kamarudin tahu peristiwa-peristiwa hebat seperti ini, sedangkan mereka yang dikasih tupoksi mengurusin nggak tahu. Ini benar nggak tahu atau ikut serta. Gitu. Itu PR kita bersama, Bang. PR kita bersama ya. Sama dengan transaksi 155 triliun. 155 triliun uang judi online. Polisi 450.000 nggak tahu. BIN nggak tahu. Presiden nggak tahu. Kok Kamarudin tahu? Inilah persoalannya. Baik. Kita kembali lagi ke topik kita. Bang Miko, baik. Kita akan dengarkan dulu Pak Fikar apa yang tadi sudah kita diskusikan. Iya, boleh. Singkat saja Pak Bang Herman. Pak Fikar dulu, silakan. Pak Fikar dulu terkait dengan apa yang tadi sebelum diungkapkan tadi. Ya, saya kira di dalam peristiwa ini kalau kacamatanya adalah hukum pidana, kan selain pelaku juga ada pelaku pembantu. Artinya pasti tidak tunggal gitu pelakunya. Ya, meskipun korbannya cuma satu gitu. Itulah Dalang bilang. Dalam pewayangan. Nah, tetapi ada pelaku-pelaku lain di belakang itu. Karena itu kemudian KUHP kan ada 5556 gitu. Artinya ada pelaku peserta, ada juga pelaku pembantu yang menyamai. Nah, saya kira kejahatan itu dari dulu itu sama gitu. Modus kejahatan itu sama gitu. Karena itu kemudian Belanda pun bikin membuat undang-undang itu ya mengantisipasi kejadian itu gitu. Nah, karena itu sampai sekarang masih relevan meskipun KUHP kita kan jauh 200 tahun yang lalu dibuat itu ya, tapi tetap masih relevan karena memang berulang gitu. Kejadian yang dilakukan oleh dalam satu kejahatan itu akan berulang terus gitu sampai kapanpun. Meskipun umpamanya ada modus baru belakangan gitu, tapi tidak akan lari dari track yang dulu gitu. Nah, karena itu masih tetap relevan gitu. KUHP kita itu sebenarnya masih tetap relevan juga. Masih tetap relevan ya. Iya. Dan terkait justice kolaborator ini tadi? Nah, justice kolaborator ini kan sebenarnya kan gini, tujuan utamanya justice kolaborator itu adalah menangkap the big fish-nya, menangkap ikan besarnya gitu. Sebenarnya itu tujuan diadakannya lembaga justice kolaborator. Silahkan para pelaku itu mengadukan, tapi baik pelaku utama maupun pelaku yang di pinggiran gitu ya, untuk menangkap siapa sebenarnya mastermind dari kejahatan ini. Itu sebenarnya tujuan dari justice kolaborator. Karena itu justice kolaborator itu nggak bisa ada beberapa orang yang ditolak menjadi justice kolaborator karena dia pelaku utama. Betul. Sulit gitu. Dan tujuan justice kolaborator itu justru untuk mengungkap itu. Artinya 12 tahun sebagai JK ini sudah sesuai dengan prinsip keadilan atau seperti apa? Tidak sesuai. Harusnya lebih Pak Fikar ringan. dulu, boleh. Nanti Pak Fikar seperti apa? Terus ditambahkan Bang Kamar mungkin. Iya.
saya kira mestinya kan kalau dilihat dari peran mereka kan sebenarnya hampir sama saja sebenarnya. Mestinya sama dengan yang 8 tahun kalau menurut saya ya. Karena tidak terlalu berbeda, cuma karena dia ada di dalam saja kan begitu sebenarnya ininya. Dia lebih ini mestinya kalau mau lebih adil ya sama gitu. Harusnya sama ya. Saya tambahin, Bang. Jadi justice kolaborator itu begini. Dia sesungguhnya pelaku dalam kejahatan itu. Tapi bukan dia dalang utamanya. Bukan dia otaknya. Dia hanya pemeran tambahan. Ibaratnya dia cuma wayang yang disuruh-suruh. Dan kaitannya juga dengan pasal 48 dan pasal 51 KUH pidana. Sehingga tuntutan 12 tahun bagi Barada Richard Eliezer itu terlalu berat. Harusnya di bawah 5 tahun. Karena dia sudah berjasa membantu aparatur penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan sampai majelis hakim. Dia membantu mengungkap semua perkara ini atas motivasi saya sebagai penasihat hukum yang mengingatkan dia atas orang tuanya, atas Tuhannya, pacarnya, sampai dengan saudaranya. Dan dia sambut dengan baik. Maka harus kita hargai itu. Gitu loh. Baik, saya ngoreksi sedikit. Justice kolaborator itu harus pelaku utama. Harus pelaku utama? Iya, bukan pelaku pinggiran. Karena justru tujuannya menangkap ikamnya yang paling besarnya itu gitu. Jadi dia harus kelasnya itu harus pelaku utama. Bang Herman. Sebelum saya menanggapi yang lain, tadi banyak ini ya artinya untuk menyesuaikan aja. Pertama saya nyambung aja ini. Saya juga dari awal berprinsip bahwa justice kolaborator untuk Eliezer itu memang harus diberikan. Harus diberikan. Karena bagaimanapun kalau ini tidak dilakukan, orang akan khawatir nanti dalam kejahatan-kejahatan yang lain. Dia mau berbuat, mau menolong, menyampaikan kebenaran pun juga nggak akan terbantu gitu. Nah, oleh karena itu saya juga, tapi juga perlu diperhatikan gitu, dalam case-case seperti apa yang Pak Kamarudin yang menyampaikan. Sekarang, tadi saya juga kaget, bulan Juni katanya udah ada perencanaan, udah apa. Dalam fakta persidangan yang saya hadapin tidak ada itu. Tapi mungkin ya artinya apa yang dimiliki oleh Pak itu di luar apa informasi yang saya dapatkan di peradilan. Yang saya dapatkan di peradilan untuk case Ricky Rizal pada saat dia mengetahui adalah pada saat di Saguling setelah kembali dari Magelang. Setelah kembali dari Magelang dan dia tidak tahu memang ada pertengkaran antara Joshua penyebabnya Ibu Putri atau apa, tapi dia tidak ada, Ibu Putri tidak menyampaikan ada pelecehan atau apa, tidak ada di situ. Yang ada hanya pertengkaran sini, efek itu ya. Dia mengamankan senjata dengan niat baik supaya jangan terjadi hal yang tidak diinginkan antara Kuat dan ini. Kemudian sampai di Saguling baru dia pulang ke Jakarta. Dikasih tahu sama Sambo, dipanggil ke lantai 3. Itu boleh dibilang sejak dia disampaikan pemberitahuan ini oleh Sambo kepada dia, kamu tahu nggak apa kejadian di Magelang? Tidak, ya dia nggak tahu kok marah gitu. Saya nggak tahu Pak, maksudnya kamu ibu sudah dilecehkan, tapi dia hanya menyebut lecehkan. Terus kalau saya akan klarifikasi, saya minta dia akan bertanya, kalau dia melawan, kamu backup saya, siap nggak kamu menembak? Nah, pada saat itu Ricky sudah menolak, ya memang halus. Tidak kayak orang biasa, oh nggak bisa Pak, atau kita ini si Ricky menyampaikan, jangan Pak, nggak begitu. Saya tidak kuat mental Pak, saya nggak siap Pak. Kan itu bahasa halus. Ini orang katanya menangis, Sambo katanya menangis. Dia bilang kan dalam kondisi marah berarti kan. Kemudian pada saat itu dia terdiam, dia disuruh panggil Richard. Dalam batin dia kan tentu ada diklarifikasi. Belum sampai sejauh itu, kan nggak disampaikan. Saya akan tembak di sana, kamu akan tembak di mana? Di rumah Duren 3. Kan tidak ada gitu. Dia mulai tergoncang secara psikologis. Ini kan seperti yang Bapak Jenderal aja tunduk. Masa perintah memanggil, dalam keadaan dia memanggil itu juga udah goncang. Dengan kan kita bisa ada pendapat dari ahli. Orang kayak gini juga ya mau sampaikan apa yang sebenarnya saya diminta juga untuk menembak. Atau menyampaikan ada Joshua situ. Dia juga dalam batinnya juga berharap jangan sampai ini ya. Supaya ada klarifikasi. Nah dulu Pak, nggak ada klarifikasi. Jadi dia termenung gitu, kemudian nggak berapa lama kan disuruh panggil Richard. Richard suruh naik ke atas, mungkin 20 menit, 25 menit, dia duduk-duduk di karpot mobil. Datanglah Kuat ini, Pak Kuat manggil Pak Joshua, katanya ada juga Romer yang mengucapkan, tapi dalam satu keterangan persaksian ya, Kuat bilang, Ricky
Om dia panggil. Om Ricky, Om Joshua panggil Bapak. Ya, mungkinnya batin dia ya klarifikasi dan berharap juga kan banyak ajudan yang lain gitu kan. Dia memang agak telat masuk karena buka sepatu karena di ruangan itu harus dia kan dari belum buka sepatunya dari luar kota. Yang masuk duluan ya udah pertama kuat kemudian masuk Pak Joshua duluan. Pada saat karena dia telat mungkin banyak yang dia nggak dengar. Atau mungkin dia karena kalau Eliezer kan bilang ditarik sama Sambo, dorong Joshua gitu kan. Kemudian kalau Kuat bilang kamu telah kurang ajar sama istri saya. Si Anu nggak dengar karena dia kan telat datang. Pada saat si Ricky datang, dia yang dengar dia jongkok. Itu yang dia dengar. Habis itu si Anu udah posisi ke depan. Si Richard udah terjadi. Dia juga tambah goncang. Pada saat itu. Pada saat telah entah 3 kali atau dia memang lihat Eliezer menembak, dia goncang, ada masuk HT di HT dia, bang, itu suara Romer. Ternyata Romer itu dia lari-lari keluar tuh dalam CCTV ya. Dan CCTV mungkin kemana itu keluar, dia berharap supaya dia jadi berbalik arah sih. Jadi ada masa jeda. Mungkin pada saat itu terjadi dispute kan, masa Ricky nggak lihat Sambo menembak ya. Karena memang ada fakta dan itu dibuktikan dengan poligraf, lie detector. Dalam pemeriksaan lie detector benar dia dianggap jujur. Jadi memang itu yang dia berbalik lagi karena nggak ketemu Romer, yang dia lihat Sambo melakukan tembakan yang rekayasa itu. Baik. Yang itu. Bisa itu saya tanggapi? Silakan. Baik. Singkat saja Bang. Jadi pertama begini, Ricky tahu sejak awal. Demikian juga Kuat Ma'ruf. Itu bagian dari perencanaan bahwa Kuat Ma'ruf harus memancing perkelahian kepada Joshua, pemicu di Magelang. Dari mana itu tahunya? Dari mana? Nanti saya kasih tahu, ini saya kasih tahu. Ini fakta ini lagi kasih tahu. Ya, silakan. Jadi kemudian yang berkelahi dalam arti persengketaan itu adalah antara Kuat Ma'ruf dengan Joshua, tapi yang dilucuti senjatanya oleh Ricky Rizal adalah Joshua. Harusnya yang dilucuti adalah pisau. Ternyata pisau terbawa dari Magelang sampai ke Jakarta. Itu fakta pertama, tidak bisa dibantah. Kemudian yang berikutnya, Ricky Rizal katanya menolak untuk menembak ketika ditawarkan untuk menembak. Tetapi menerima bonusnya, yaitu handphone dan 500 juta. Walaupun yang saya ketahui itu 5 miliar dikeluarkan anggaran itu. Nah, yang berikutnya, katanya yang lain tidak dengar termasuk Ricky Rizal. Karena dia terlambat tadi buka sepatunya toh. Tetapi yang di pintu itu sesuai CCTV yang asli yang sama saya, sebelum ditembak ditutup dulu telinganya begini. Kok yang di pagar menutup telinga, sedangkan yang di dalam tak dengar. Nenek Putri pun tak dengar, ajaib. Yang terjadi itu kan dinyalakan dulu petasan, baru dikasih kode ke dalam, tembak. Di dalam pintu itu tidak ada lagi di dalam CCTV itu Ricky Rizal. Artinya Ricky Rizal sudah dipastikan sudah di dalam. Maka kalau orang di dalam rumah ada tembakan dalam rumah dengan rumah sebesar itu, tidak terlalu sampai berapa kilometer rumahnya, pasti dia dengar. Orang di luar aja dengar sampai tutup telinga gitu loh. Seharusnya dengar begitu harusnya ya? Dengar. Harusnya dengar. Oke. Ada yang penting. Kemudian Ferdy Sambo berbohong dengan mengatakan istri saya ajak keluar dengan saya bungkus begini. Padahal Ferdy Sambo dulu keluar di CCTV itu, dia berbicara dengan Romer dan yang lainnya, baru nggak lama Nenek Putri dengan pakaian yang sudah baru, yang kelihatan pahanya sejengkal. Yang sudah berganti ya? Dia menyusul dengan pakaiannya begini. Lalu ada yang berlari mengamankan dia. Apakah aman apa tidak gitu loh. Itu fakta persidangan ya? Fakta CCTV. CCTV ya? Yang fakta persidangan. Kemudian yang di persidangan diedit. Fakta persidangan itu pertama yang tadi yang menyangkut seolah-olah si Ricky tahu ada pertengkaran itu seolah rekayasa. Tidak. Itu ada Eliezer, itu dia bersama Eliezer sedang mengurus anaknya sekolah. Rekan senior. Ada pemberitaan. Rekan senior. Kalau kalian mau tidak tahu, mengapa menerima hadiahnya? Wah, tunggu dulu. Ini bagus, menarik nih. Gak apa-apa, ini semua fakta. Dia bukan menerima hadiah. Dia kan setelah kejadian nih ya, rekayasa itu dipengaruhi Sambo. Kamu harus membela Eliezer. Kalau enggak, siapa yang membela Eliezer? Kalau saya kan masih saya yang bisa membela kalian semua supaya rekayasa ini yang disampaikan tembak-menembak maksudnya supaya si melecehkan Putri. bukan Enggak, pertanyaan kan maksudnya kan kalian kan tidak berprestasi. Kenapa menerima? Kata siapa menerima? Kata siapa? Tak ada menerima. Kan tidak menembak kalian. Bukan. Tidak tahu dia. Kenapa menerima 500 juta? Bukan menembak. Jadi setelah
yang Mengetahui. dipertemukan itu adalah kan hari ketiga itu kan alasannya melampaui begini, honor alasannya pengacara itu, seolah rekan senior. dengar dulu Pak Kabar. Pengacara aja belum tentu. Saya hargai. Honor Kita 5 juta. dengarkan dulu, Hargai Bang dulu. Kamar, kita dengarkan dulu. Bahwa Ya. gini, Pak Kamarudin, bahwa pada saat itu dia menyatakan, pertama itu ucapan Sambo kata, terima kasih sudah selamat istri saya dari Magelang. Yang kedua, kalian sudah sebenarnya intinya menurut Ki. Oke, ini ada kan- pertanyaan. tunggu dulu, Ada pertanyaan. karena Apakah bentar, setiap bentar pulang dulu. dari Magelang dikasih 500 juta? Kan hilang. Dulu. Kan hilang Selesaikan lagi dulu. konteksnya. Ya, ya, ya. Jadi, Selesaikan dulu. Kenapa Ganti uang Wardi. ini disebut ini uang ditaruh putih? Dia hanya pertama menyampaikan udah terima kasih. Sebenarnya uang ini mempengaruhi seolah-olah kamu udah berbuat membantu BAP Oke. yang rekayasa. Oke, Itu ya. yang dimaksud. Nah, kemudian juga uang ini karena melihat dia kan Baik. namanya Baik. siap-siap Ya. tapi nggak ngambil, Baik. nggak ada, nggak Tidak. berharap juga. Oke. Nanti saya akan minta tanggapan dari Bang Saud dan juga Pak Edwin terkait dengan justice kolaborator yang tadi sebelumnya kita bahas. Usai jeda kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Nggak apa-apa, dalam